Shalom warga kerajaan. Dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian, yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy, bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama, orang percaya, believer, ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut. 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini ya dia mengambil emas, perak karena menang perang ya. Segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia. Sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra. Yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja. Siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ya, jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya. Ya, siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Kami tahu Tuhan Engkau harapan yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa hanya Engkau kekuatan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan kehausan kami di hadapan Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, kebaikan-Mu dahsyat.
Keajaiban-Mu luar biasa buat setiap kami Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kuasa-Mu dahsyat bagi kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat doa sama-sama dari awal katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Dan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dari awal sama-sama lebih lagi katakan, Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolong, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah,
Surga Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin, 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 amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Kuasa-Mu dahsyat, Tuhanku terlebih besar. amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Tak pernah terlambat kasih kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kuasa-Mu yang terbagi kami, kuasa-Mu dahsyat. Kami bersyukur, nyanyian pujian sembah bagi-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, sebab perbuatan-Mu ajaib, sebab kuasa-Mu dahsyat. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian semua hanya bagi-Mu, Allah yang terhebat bagi kami, Allah yang setia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada bagi kami, Kau setia bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, nyanyian pujian bagi-Mu. Haleluya. Shkiria la 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 ba 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 da 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 ba da ba da ba da ba da ba da. Kuria la la ba sha da 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 la ba da ba da ba da ba da. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari segalanya Tuhan, pertolongan-Mu lebih dari segalanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah
di dalam hadirat. Pengharapan hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Ketenangan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan air yang tenang, Dia menyerah jiwaku. Amin. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama sekalipun, amin, aku berjalan dalam lembah kegelapan, Ia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyertai jiwaku. Jalan yang benar, oleh karena nama sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sama-sama katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Mari katakan dengan iman, katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Engkau
percaya bahwa Tuhan menyertai kita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Your presence. Bangkit berdiri bersama-sama. Is heaven to me. Semua nyanyi sama-sama. Your presence is heaven to me. Sekali lagi sama-sama. Semua nyanyi sahabat Kristus. Your presence is heaven to me. Oh, amen, amen. Your presence is heaven to me. Seberapa banyak yang percaya Yesus hadir? Lambaikan tangan saudara, panggil nama Yesus. Oh Jesus, oh Jesus. Sama-sama. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Sama-sama. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Datanglah kerajaanmu di tengah-tengah kami. Firman-Mu adalah jawaban buat kami. Di tengah-tengahnya dunia yang terasa bergoncang. Kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu membuat sukacita itu lahir dalam hati kami. Dan firman-Mu membuat harapan kami yang hampir pupus. Itu membuat kami semakin semangat dan bersukacita karena Tuhan. Menit-menit ke depan adalah menit-menit mujizat Allah dinyatakan. Karena Yesus hadir di tengah-tengah kami. Demi dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom sahabat Kristus. Warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Hari ini saya ditemani oleh teman-teman yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Pendeta Hengkin Dolu, tolong tersenyum sedikit ya. Dan juga bersama dengan saya Emu Dolu dan juga Erik bersama dengan istrinya. Dan juga Dani dan lain sebagainya yang mendampingi saya. Dan hari ini bisa berjumpa dengan sesuatu yang sangat istimewa. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun kita berada yang hari ini sedang mendengarkan program yang sangat luar biasa. Saya menyambut saudara dengan shalom. Katakan shalom sama-sama. Bapak ibu saudaraku sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama Yesus kita dahsyat. Dan katakan sama-sama juga bahwa Yesus luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mungkin sebagian saudara ketika saya ajak saudara untuk berkata Yesus dahsyat dan Yesus luar biasa. Mungkin saudara berkata, pendeta Pak Wahyu enak saja lu bilang Yesus dahsyat dan luar biasa. Hari-hari ini barusan saja mengalami satu persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Saya mengalami ekonomi yang gonjang-ganjing karena pandemi. Jawaban saya sederhana. Firman Tuhan berkata segala perkara I can do all things. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya apa? Selama Tuhannya Yesus atas kita, saudara akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta Pak Wahyu, enak saja bilang bahwa Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Lu kagak ngalami sih. Saya mau kasih tahu buat saudara. Mungkin saudara berkata, saya baru saja divonis positif COVID.
Mungkin ada berkata lagi, pendeta saya baru saja divonis gagal ginjal. Saudara mungkin divonis yang lain sakit kanker dan sebagainya. Jawaban saya sederhana, bahwa kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudaraku? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai artinya apa? Tidak ada sakit penyakit yang tidak ditebus di atas kayu salib. Artinya apa? Saudaraku, hari ini sekalipun setiap saudara mengalami berbagai macam penyakit, jawaban saya sederhana. Asalkan darah Yesus tercurah buat saudara, saudara akan melihat keajaiban dan kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta, orang tua saya sejak kecil saudaraku kami sudah Kristen. Orang tua saya pendeta. Papa, mama, opa, oma, mangkong saya adalah mungkin saudara majelis gereja. Dengar baik. Tidak menentukan sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Rahasianya sekalipun engkau sejak kecil lahir. Saudaraku, potong pusar. Pakai bungkus Alkitab. Pakai kulit Alkitab. Pakai sampul Alkitab. Dalam nama Yesus. Tidak menentukan. Tetapi invite Jesus. Undang Yesus kembali. Agak suaranya romantis gitu baik. Haleluya. Invite Jesus. Undang Yesus kembali dalam hatimu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Yesus kita dahsyat, katakan sama-sama. Yesus kita luar biasa. God is good all the time buat kita. Kenapa saya katakan Yesus kita dahsyat dan Yesus kita luar biasa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Agama boleh banyak. Saya mau katakan buat saudara. Agama boleh banyak. Nabi boleh banyak. Rasul boleh banyak. Pengajar boleh banyak. Tetapi juru selamat hanya satu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, di slide bagian 2 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alkitab saya berkata, firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau katakan buat saudara, apa artinya juru selamat buat kita? Next. Salah satu kata selamat dalam bahasa Ibrani adalah Mosia. Minggu lalu saya bagikan buat saudara, keselamatan adalah Mosa'ah. Dan juga kata selamat memakai kata soju. Makanya dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Salah satu kata selamat yang dipakai adalah soju. Katakan soju sama-sama. Kalau saudara ada di Jawa, ada apotek-apotek yang sungguh terkenal namanya soju. Apa artinya soju buat kita? Artinya adalah sojo artinya melepaskan dari sakit penyakit atau kerasukan setan. Jika hari ini saudaraku sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, yang sedang mendengarkan program yang sangat luar biasa ini, Anda sedang sakit, invite Jesus karena melepaskan saudara dari sakit penyakit bahkan kerasukan setan. Ada salah satu jemaat kita, saudaraku, pegawai tokonya suka nyanyi lagu yang setan-setan, lagu duniawi. Saya tidak anti lagu duniawi. Tetapi setiap hari, setiap malam tutup toko dinyanyikan lagu itu. Apa yang terjadi? Akhirnya kerasukan. Kata sojo yang sengaja menyelamatkan hidup, fisik, bahaya dan kematian.
Itu sang juru selamat. Tapi yang selanjutnya adalah keselamatan spiritual roh saudara. Keselamatan bagi jiwa. Dan menyelamatkan, mengeluarkan ketika kita berdoa. Juga menyelamatkan dari kematian. Menyembuhkan dan memulihkan kesehatan saudara. Yang setuju katakan amin. Saya menawarkan good news buat setiap saudara dimanapun saudara berada. Yang sedang mungkin sedang berada di karantina. Saudara sedang kehilangan saudara mulai sesak nafas dan saudara bisa mendengarkan program ini. Saya sudah mendoakan saudaraku puluhan, bahkan mungkin bisa tembus ratus orang yang sedang positif COVID. Dan oleh kemurahan Tuhan Yesus mereka tertolong. Haleluya. Katakan sama-sama, Yesus kita dahsyat. Atau mungkin saudara sedang mengalami penyakit yang lain. Saudara sedang mengalami sesuatu yang lain. Yesus kata selamat menyelamatkan dari kematian, menyembuhkan dan memulihkan dari kesehatan. Keselamatan kepada dosa dan penghukuman. Haleluya. Maka saya katakan nabi boleh banyak saudaraku. Rasul boleh banyak. Pengajar boleh banyak. Tetapi juru selamat hanya satu yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita akan membahas dalam waktu yang tidak lama, membahas satu kebenaran yang menarik. Kalau saudara suka tema sebuah khotbah, kita akan berbicara dalam menit-menit ke depan, yaitu kingdom culture. Budaya kerajaan. Katakan sama-sama kingdom culture. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, hanya sekedar mengingatkan kembali, meremind saudaraku. Minggu lalu kita membahas di tengah-tengahnya dunia, kita mendengarkan kabar dari media sosial dan semuanya begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan. Kita perlu dengar berita surga. Makanya kalau saya sekedar mengingatkan minggu lalu, saya menyampaikan tentang let your kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Haleluya. Sahabat Kristus warga kerajaan Allah. Minggu lalu saya katakan saudaraku, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang makanan, minuman, pakaian. Kenapa saudaraku? Karena include. Karena sudah all in di dalamnya. Kalau saudara mulai masuk, saudaraku check in atau mau nginap di hotel, mau Melati, mau Mawar, atau hotel yang bagus. Kalau saudara sudah termasuk include breakfast, makan pagi, saudara tidak perlu bayar lagi saudaraku. Tidak perlu keluar kocek lagi untuk bayar makan pagi karena sudah all in. Satu saat saya melayani di satu kota di Malaysia, saudaraku, bersama dengan salah satu artis yang kenal baik sama saya, yaitu Irwan Chandra, anak langit, dan bernama dengan tim Tabgah di sana. Kita ke Malaysia, saudaraku, melayani dan sisanya kita working, jalan-jalan. Nginap di satu hotel. Irwan, saya satu kamar dengan Irwan Chandra, tapi dia sungkan. Saya suruh tidur di atas, dia di bawah, saudara, di lantai. Saudaraku, artis yang rendah hati. Sekarang baru saja merit, baru saja C-Event di Jakarta. Karena pandemi saya tidak bisa datang. Dan sisa waktunya kita bersama-sama. Rupanya juga ada fasilitas fitness. Saudara bisa bayangkan. Itu termasuk all in di dalamnya, tidak bayar lagi kalau kita pakai fitness. 1, 2, saudaraku. Saudara tahu ketika saya masuk di ruang fitness, orang akan sulit membedakan mana pendeta Wahyu, mana bola. Karena sama-sama bulatnya. Fasilitas fitness, fasilitas breakfast sudah all in include di dalamnya. Makanya kerajaan Allah, apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah tidak berbicara masalah makanan, minuman, pakaian. Kenapa? Allah menyediakan buat saya dan saudara yang setuju katakan amin. Jika engkau tinggal dalam kerajaan Allah, katakan sama-sama, betul kata pendeta itu. Amin. Haleluya. Tapi bicara tentang righteousness, kebenaran. Bicara masalah joy, sukacita. Dan berbicara masalah damai sejahtera. Artinya apa? Ketika saudara dan saya tinggal dalam kerajaan Allah, damai sejahtera
sukacita diberikan atas hidup kita dan bonusnya semua kebutuhan kita. Matius 6:33. All these things semuanya akan ditambahkan buat kita. Bagaimana caranya? Repent, bertobat. Dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dalam terjemahan lain minggu lalu saya katakan bukan sudah dekat, at hand, ada di tangan. Semuanya begini. Semuanya begini saudaraku. Katakan sama-sama, Mas 3 hari tidak makan Mas. Enggak. Katakan sama-sama, the kingdom of God, kerajaan Allah ada di tangan. Makanya saya katakan tadi, tidak peduli saudaraku, mungkin kita anaknya pendeta, papa mama kita majelis, emak engkong opa oma kita adalah majelis gereja. Tetapi kalau engkau tidak ngalami repent, bertobat, one kid, salah satu-satunya adalah ketika kita bertobat, the kingdom of God hadir dalam hidup kita. Haleluya. Apa yang terjadi ketika kita tinggal dalam kerajaan Allah? Ibrani berkata, engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Beribadalah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur and everything give thanks adalah sesuatu senjata yang ampuh untuk kita tidak kepahitan, untuk kita tidak sakit hati, untuk maaf kata setan pun ketika Anda mengucap syukur, setan tidak sanggup menyentuh kita, dan ucapan syukur menghasilkan multiply, mengalami mujizat Tuhan. Buktikan sendiri kalau tidak percaya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Oleh karena itu hari ini rupanya setelah saudara mengerti apa itu kerajaan Allah, bagaimana menerima kerajaan Allah, dan apa yang terjadi ketika kita tinggal dalam kerajaan Allah. Yang perlu kita pelajari adalah kingdom culture. Kita berbicara tentang budaya kerajaan Allah. Maka di bagian slide saya dikatakan, what is the kingdom culture? Apa itu budaya kerajaan? Jadi jangan sampai seperti ini saudaraku. Kita ini anak raja, saudaraku, tapi hidup pola etika kita, budaya kita bukan ibadah budaya anak raja. Taruh aja misalnya ketemu Tarsan di hutan, kemudian dibawa di kota. Kemudian di meja makan tinggal di kota. Makannya apa saudaraku? Makannya ketika ditawari ayam, oh saya tidak mau, itu ceman. Ketemu telur, oh itu ceman. Saudara, itu kalau Tarsan. Kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, menjadi pangeran-pangerannya Tuhan. Sadar atau tidak, kita ini adalah pangeran-pangerannya Allah. Putra-putra raja. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, kamu putra-putra raja. Putra raja kok makannya pecel lele. Putra raja kok makannya martabak. Apalagi bebek goreng, saudaraku. Itu putra raja. Paling tidak burger gitu saudaraku. Atau pizza hut. Haleluya. Rupanya perlu gaya hidup kerajaan, men. Jangan sampai kita menjadi putra raja, hidup di kerajaan Allah, the kingdom of God. Kita masih gaya hidupnya bukan gaya hidup anak raja. Sehingga tidak terjadi sesuatu. Katakan sama-sama, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, lagu sekolah minggu. Aku anak raja. Yes, anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, deng. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, tangan dilambe-lambe. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, saya tidak peduli saudara lahir dari keluarga siapa. Dari keturunan Chinese Ningrat, dari keturunan Raden Mas Sosrodiningrat, atau keturunan, karena ratu di Sumba apa namanya, raja. Umbu Wahyu Dasaliku. Tetapi ketika saudara dipanggil oleh Allah, saudara menjadi putra-putra raja dan berhak mewarisi semua yang raja sediakan. Yang setuju katakan amin.
Saya teringat salah satu stafnya Pak Kris Manusama Ambon. Ketika hijrah pindah tugas di mana di Jakarta. Dia bilang, hebat Tuhan itu. Semua disediakan oleh Tuhan. Kalau kita melayani raja, dompetnya raja disediakan. Amin. Berkatnya raja diberikan. Kemurahan raja diberikan atas kita. Makanya di tengah-tengahnya pandemi, saudara jangan takut bahwa Tuhan itu yang memelihara para ambasadornya Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan saya. Jangan khawatir, don't worry, be happy. Karena Tuhan mensupport saudara seperti bangsa Israel. Tiang awan dan tiang api diberikan. Dan mana setiap hari akan diberikan. Yang setuju katakan amin. Saya pernah melihat salah satu tulisan di status di salah satu Facebooknya seorang hamba Tuhan. Dia berkata, mana mungkin kita melayani di desa, kita akan dapat sesuatu. Mereka tidak sadar bahwa yang mengutus kita adalah raja di atas segala raja. Sekalipun tinggal di kota kecil, percayalah bahwa surga yang membela kita. Yang setuju katakan amin. Sekalipun saudara mungkin mengalami berbagai macam hal. You are not owner but you are steward. Kita bukan pemilik tetapi kita pengelola saja para bisnis, saya katakan. Pelaku bisnis. Sadarlah bahwa kita anak-anak raja. Saudaraku, makanya saya katakan what is the kingdom culture? Apa itu budaya kerajaan Allah? Ada sebuah buku. Judulnya Psycho-Cybernetic. Ini buku cukup lama, tapi salah satu isinya bagus. Kalau kita melakukan sesuatu, misalnya bangun pagi. Sering saya katakan khotbah-khotbah saya yang lalu, 30 menit bangun pagi menentukan sepanjang hari. Kalau bangun pagi saudara mulai khawatir, susah, bingung dan mulai menyanyi, tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Bangun pagi saudara nyanyi itu sepanjang hari akan bingung cari tutup botol yang hilang. Atau saudara nyanyi bangun pagi khawatir susah, kecewa, sakit hati mulai nyanyi. Kemana, 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 katanya Ayu Ting Ting. Saudara akan bingung, kebingungan sepanjang hari. Tapi kalau 30 bangun pagi seperti memori komputer saudara nyanyi. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Sekalipun mengalami tantangan kesulitan, kita akan tetap mengucap syukur dan mengalami kemenangan. Yang setuju katakan amin. Buku Psycho-Cybernetic mengajarkan salah satunya seperti di saudaraku. Salah satu kesimpulan tulisannya bahwa ketika seseorang tidak biasa melakukan sesuatu, misalnya doa. Tidak terbiasa doa dan saudara pakai alarm jam 5 pagi mulai nyalakan. Pertama dibanting. Pertama kemudian handphonenya dibuang saudaraku. Karena toko handphone ada alarm dimatiin saudaraku. Dibanting. Karena besok bisa diperbaiki. Kalau laptop jangan dibanting ya bingung. Yang ke-21 kali tanpa alarm jam 5 akan bangun. Itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Nah rupanya budaya kingdom harus dilatih. Saya suka salah satu ketika Pak Arifin gembala senior kita ulang tahun. Ada satu pernyataan yang bagus. Saya juga ikut mengucapkan karena diminta. Salah satunya disampaikan, terima kasih. Pak Arifin adalah seorang bapak yang mengajarkan tentang nilai-nilai kingdom, hidup dalam kingdom. Keren banget. Tapi yang kedua saudaraku, kalau orang tidak bisa apa-apa, dia melatih diri, dia belajar, taruh aja tidak bisa khotbah. Dia latihan terus, dia ulang. 10.000 kali akan menjadi ahli. Juga seorang bagian marketing. Saya enggak panggilan saya bukan marketing Pak, saya orangnya diam. Latihan ulang-ulang 10.000 kali akan menjadi ahli. Rupanya budaya kerajaan, etika kerajaan, kebiasaan kerajaan
Itu harus dibiasakan supaya kita terbiasa hidup dalam kerajaan Allah dan hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Kingdom culture. Yang pertama, apa budaya kerajaan Allah yang pertama? Yang pertama adalah holiness. Budaya kerajaan Allah adalah budaya hidup kudus. Kata kudus dari kata Ibrani kados. Di Yunani hagios yang artinya dipisahkan, dikhususkan, dan terpotong. Haleluya. Sahabat Kristus warga kerajaan Allah, khotbah tentang kekudusan tidak lagi menjadi sesuatu yang tren atau disukai orang. Yang suka kemenangan, khotbah kemenangan. Yang suka khotbah tentang berkat Tuhan. Yang suka, tapi bicara masalah holiness, kekudusan, tidak tren lagi. Padahal dengar saudaraku, ketika kita khotbah tentang, kita berbicara tentang holiness, kekudusan, seling lanjut, ada yang disebut dengan the hidden power of holiness. Ada kuasa yang tersembunyi di balik hidup kudus. Ya Pak, namanya orang Kristen Pak, namanya orang masih hidup yang mesti ciak sana ciak sini ciak bo cuek. Coba lihat saudaraku tulisan kuning itu. The hidden power of holiness. Kuasa yang tersembunyi di balik daripada kekudusan. Yang pertama adalah the key to the miracle. Itu adalah kunci untuk melihat mujizat Tuhan. Kelihatannya tidak tahu tren bicara masalah holiness. Tapi dengar, itu adalah kunci untuk kita melihat mujizat Tuhan. Makanya Yosua 3 ayat yang kelima dikatakan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun khotbah holiness, kekudusan tidak lagi ngetrend, saya mau kasih tahu ini adalah the key to the miracle. Kunci daripada sebuah mujizat Allah dinyatakan ketika Tuhan berkata kepada Yosua, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dimulai dengan sebuah kekudusan. Maka salah satunya Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya, bukan doanya benar. Saya sering sekali saudaraku, ada orang-orang yang pintar begitu berdoa dengan kata-kata yang puitis. Satu saat saya menghadiri salah satu acara Natal di kota ini. Waktu baru pertama kali datang. Ada seorang pendeta yang begitu pintar, saya pun kadang cemburu dan iri ketika doa begitu fasih. Dia suruh doa makan, saudaraku. Waktu dia berdoa begini. Oh haleluya. Laut bergelora mengagungkan namamu. Pohon-pohon bertepuk tangan. Cakrawala menunjukkan keajaibanmu. Kami mau makan, haleluya, amin. Mau doa makan aja begitu keren, saudaraku, puitis. Saya tidak anti puitis, saudaraku. Tapi percayalah, doa orang benar itu besar kuasanya. The hidden power of holiness, kunci daripada sebuah mujizat ketika posisi kita benar. Saya pernah diundang KKR sebelum corona, saudaraku, di salah satu kota. Sekali lagi saya juga tidak anti yang namanya kur. Wah, ada bapak-bapak ibu hampir 35 orang, kostumnya bagus, pakai selendang keren saudaraku. Kemudian begini merah gitu saudara, keren. Tapi saya tidak suka lagunya, kata-katanya. Lagunya begini, Tuhan, masihkah kau sanggup menjawab doaku? Kalau saya jadi Tuhannya, tidak. Kenapa saya katakan tidak dalam hati? Karena Alkitab berkata jika engkau berdoa seakan-akan sudah menerimanya. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Bagi saudara yang sedang sakit, ngalami pressure, tekanan, masalah, apapun. Semoga saudara berkata pendeta saya sudah putus asa. Saudara dengar, ketoklah pintu. Pintu akan dibukakan dan Alkitab berkata jika engkau berdoa seakan-akan sudah menerimanya jika posisimu benar.
to the miracle. Tapi yang kedua, the key to see God. Rupanya rahasia yang tersembunyi yang kedua adalah rahasia berjumpa dengan Tuhan adalah hidup kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita pengen melihat Tuhan, dan mungkin ada banyak orang yang berkata, bernubuat dengan hebat, anakku, 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 anakku. Tuhan berkata, saudaraku, dan begitu fasih. Tetapi jika tidak hidup dalam kekudusan, bisa jadi itu anakku, anakku bukan dari Tuhan, dari Bapakku. Tapi yang kedua, rahasia yang tersembunyi, the hidden power of holiness. No holiness, no fire. Orang bisa semangat, sukacita, antusias adalah ketika kita hidup dalam kekudusan. Kalau saudara tersinggung hari ini, aduh sorry saja. Kenapa saudaraku? Rupanya gaya hidup kerajaan yang pertama adalah gaya hidup kudus. Hidup kudus bukan jarum kudus, tetapi betul-betul saudaraku dipisahkan, dikhususkan, terpotong hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya Alkitab katakan, saudaraku, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan rahasia yang tersembunyi adalah di balik hidup kudus ada mujizat, doa kita dijawab, dan saudaraku kita bisa melihat Tuhan, dan selanjutnya kita bisa tetap bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Yang enak sudah datang, haleluya. Jadi saudaraku, kunci yang pertama, rahasia gaya hidup, budaya kerajaan yang pertama adalah budaya hidup kudus. Sekalipun tidak ngetren dikotbahkan, tapi dengar, ini tersembunyi rahasia dan mujizat yang luar biasa. Tetapi yang kedua, rahasia hidup dalam kerajaan Allah. Rahasia yang kedua adalah apa yang disebut dengan budaya kerajaan Allah. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan tulisan hitam, forgiveness. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Budaya kerajaan kingdom culture yang kedua adalah forgiveness, mengampuni. Tidak bisa pendeta, masa suami saya selingkuh, pendeta punya will, punya mil, punya apa lagi? Saya harus ngampuni CNAE. No. Mungkin saudara nyanyi seperti lagu kesukaannya pendeta Adi. 1 kali, 2 kali, masih ku bertahan. 3 kali aku tidak sudi mengampuni. Mendengar baik ibu-ibu, sekalipun dikecewakan bapak-bapak, sekalipun di ghosting. Don't worry, be happy saudaraku. Jangan simpan kepahitan, ampuni. Ngampuni harus berapa kali? 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Artinya apa? Tidak terbatas untuk. Tapi Pak Wahyu nak ngerasakan. Tahu rasanya disakiti di depan mataku begitu. Saya dihina, saya ditinggalkan saudaraku. Alkitab berkata, dan jika kamu tidak mengampuni, Bapakmu di surga tidak mengampuni. Rupanya pengampunanmu kunci juga pengampunan Tuhan yang diberikan. Apa artinya pengampunan? Pengampunan adalah tindakan atau pilihan untuk melepaskan pelaku dari hukuman kita dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Artinya apa? Pembatalan hutang. Artinya apa? Mempercayakan semua kepada Tuhan. Pak Wahyu, saya nunggu waktu. Saya tidak bisa
begitu saja seperti Pak Bayu katakan. Terlalu sakit. Sakit hati yang kini ku rasakan. Tak sesakit yang aku derita. Saudaraku, sesakit apapun hatimu, gaya hidup kerajaan kingdom culture yang kedua adalah mengampuni. Pak, saya lihat bayangannya aja sakit, Pak. Baru bayangan, belum lihat orangnya, saudara. Tapi apapun yang kita alami, sakit apapun, dengar kata pendeta satu ini, mengampuni itu dahsyat. Karena jikalau saudara tidak mengampuni, Pak Engki sama istrinya baru saja mengalami satu tragedi yang menurut saya tidak semua orang bisa punya hati besar. Tapi hamba Tuhan satu ini bersama dengan istrinya, dengar kata gembala dan akhirnya care bisa mengampuni. Karena kalau tidak, intimidasi akan timbul dan kemudian setan pakai. Punya hati besar dengan persoalannya bisa mengampuni orang yang begitu menyakitkan. Dengar baik saudaraku, waktunya sudah hampir tiba. Jangan tahan untuk tidak mengampuni. The hidden power of forgiveness, rahasia yang tersembunyi di balik daripada mengampuni. Mazmur 103 ayat 3 katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang apa? Menyembuhkan segala penyakitmu. Rupanya kalau kita mengampuni, kadas, kurap, kolera, desentri, virus corona akan disembuhkan oleh Tuhan. Makanya salah satu supaya imun kita kuat apa? Bersukacita. Berbahagia, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya punya teman kenalan yang baik namanya Pak Paulus Wiratnya. Saya lupa sakit kanker atau tumor. Dia sudah keliling sampai ke beberapa negara, Singapura, bahkan mungkin sampai di Amerika, saudaraku. Rahasianya apa sampai kemo berhenti kemo dan akhirnya bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau pengen imun tubuhmu kuat, ampuni orang yang bersalah supaya saudara bisa bebas bersukacita. Saudaraku, karena Alkitab berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan dari segala penyakitmu. Pengen sembuh, pengen sembuh, pengen sembuh. Yang di rumah, di apartemen, di tempat kos, di toko, di mana pengen sembuh. Jawaban saja mengampuni. Kingdom culture, budaya keadaan Allah yang kedua. Saya pernah mendoakan satu orang. Saya bersama dengan Dr. Tanjung di Madiun. Dan melahirkan putra-putra yang hebat, hamba Tuhan dan pengajar di Petra juga dulunya. Saudaraku, apa yang terjadi? Kami diminta mendoakan ibu-ibu yang ibu muda, saudaraku, sakit komplikasi. Dan waktu itu sudah didoakan hampir 21 tokoh agama, pendeta-pendeta dan semuanya. Tapi ketika hampir koid, hampir bablas, saya diajak, masih sangat muda belia waktu itu saya, di kota Madiun. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Tuhan ngomong, bisiki telinganya. Apakah punya kepahitan, sakit hati? Saya bisiki, apakah ada kebencian? Dia nangis, saya tanya, siapa? Dia bilang, saya benci dengan mertua saya. Tapi saya percaya mertua-mertua yang ikut acara di sini adalah mertua yang baik. Amin. Menantu-menantu di sini adalah menantu yang baik. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, saya bisiki mengampuni. Dia nangis. Saudaraku, waktu nangis air mata keluar, air liur keluar, air ingus keluar, air telinga keluar, nangis. Dan anehnya 3-4 hari kemudian proses pemulihan kesembuhan benar-benar mulai dirasakan. Rupanya pengampunan itu menyembuhkan, kata firman Tuhan. Yang setuju katakan aja. Rahasia the hidden power yang tersembunyi mujizat di balik forgiveness, pengampunan adalah saudaraku menyembuhkan saudara. Saudara yang lagi mungkin saudara dengar khotbah saya, khotbah yang sederhana ini mungkin dianggap sebagai suara Allah, suara Tuhan. Engkau punya sakit hati, stop. 70 kali 7. Karena kalau engkau tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni. Separah apapun,
pemulihan, pengampunan menghasilkan pemulihan. Jadi yang pertama, kingdom culture yang pertama, budaya kerajaan Allah yang pertama adalah apa yang disebut dengan holiness, kekudusan. Tapi yang kedua, forgiveness. Tapi yang terakhir adalah apa yang disebut the gift of giving, memberi. Saudaraku, hidup kudus, mengampuni dan memberi. Budaya kerajaan itu memberi, bukan menerima. 2 Korintus 9:3 katakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Salah satu yang hadir tempat saya, mungkin dulunya ketika belum tertobat ya Rik, uangnya banyak digunakan untuk sesuatu yang lain. Tetapi ketika bergeser percaya Yesus, uangnya banyak digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ini keren banget. Saudaraku. Dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bisa enggak memberi dengan tidak sukacita? Perpuluhan lagi, nabur lagi gereja. Saudaraku, minggu ini saya bergumul. Setiap Sabtu saya dengan pendeta, karena kita lagi bangun gereja. Lantai 2, lumayan banyak saudaraku. 560 kali 500 berapa? Pokoknya pektio. Lantai 3-nya pektio lagi. Tapi lantai 2-nya hampir 500 kasih floor, 560 kali 500 berarti berapa Rik? 560 kali, ya tolong kalkulatornya Rik. 560 kali 500. 560 kali 500. Banyak katanya saudaraku. Lantai 2 sudah selesai. Hari ini muncul kemudian dan minggu ini saya bergumul, Tuhan saya perlu sekitar 135 juta. Tapi saya percaya kalau pektio banyak aja dicukupi. Karena surga yang backup. Saya percaya. Terima kasih untuk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat. Terima kasih untuk semua yang sudah care. Karena saudara tahu budaya kerajaan Allah adalah budaya memberi. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan memberi dengan sungguh-sungguh. Nih nabur ya nabur deh. Ini perpuluhan lagi. No. Nabur dengan Allah itu mengasihi. Saudaraku. Rahasianya apa? The hidden power of giving. Saudaraku. Terjadi yang namanya multiplikasi. Dengar. Saya mendoakan menara doa orang-orang yang sudah menabur makanan tukang, minuman tukang, pisang goreng itu menabur untuk semua yang kecil, sedang maupun besar. Saya berdoa supaya tangan saudara mengalami multiplikasi saudaraku. Dikatakan maka menaburlah Isa di tanah itu dan dalam tahun itu juga apa? Mendapatkan hasil 100 kali lipat dan Alkitab berkata dan dia menjadi sangat kaya. Saya tidak sedang berbicara kepada teologi kemakmuran. Saya sedang mengingatkan setiap pendeta-pendeta yang bersama dengan saya. Saya juga nabur. Saya menabur dengan sukacita. Karena saya percaya di balik ketika kita menabur saudaraku. Alkitab mengatakan kita akan menuai investasi yang bukan investasi bodong. Yang akan bertumbuh dan berbuah secara lebat. Yang setuju katakan amin. Yang paling terakhir. Makanya memberilah dengan sukacita. Amin. Yang ketiga adalah happiness is in giving. Kebahagiaan daripada seseorang yang menabur. Yang pertama dikatakan 1 Tawarik 22:14 dikatakan. Sesungguhnya, ini Daud. Sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu. Jadi korban, kita baru saja merayakan Idul Korban. Yang namanya korban itu sakit. Daud ngalami. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan. Terus ayatnya. Dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu. Untuk bangunan yang ada di depan. 100.000 talenta emas. Dan 1 juta talenta perak. Dan sangat banyak tembaga dan besi. Sehingga beratnya tidak tertimbang. Bayangkan.
Daud dalam kesusahan dia nabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan dikatakan beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Rupanya ketika kita membangun rumah Tuhan, ketika kita menabur untuk pembangunan rumah doa bagi segala bangsa yang ada di depan, kapasitasnya hampir 2.000, di lantai 2 sedang dikerjakan. Alkitab berkata, engkau menambahnya lagi, more, mengalami multiplikasi. Mujizat Allah. Ketika coba lihat slide yang terakhir. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Yes, melimpah. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Budaya kerajaan Allah yang saya bagikan. Setelah saudara tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Budaya yang ketiga adalah, budaya adalah yang pertama adalah budaya hidup kudus, holiness. Ada rahasia besar. Yang kedua, budaya mengampuni. Tapi yang ketiga, budaya memberi. Haleluya. Mari kita berdoa. Your presence is heaven. Nyanyikan sama-sama yang perlu mujizat Tuhan hari ini. Yes. Your presence is heaven to me. Semua sama-sama yang perlu mujizat Tuhan. Yes. Your presence is heaven to me. Saudara dengar baik. Budaya kerajaan Allah yang saya bagikan supaya saudara tidak tergoncang di tengah-tengah dunia yang sedang tergoncang. Yang pertama, saudara harus hidup kudus, holiness. Karena ketika engkau hidup kudus, mujizat Allah dinyatakan. Yang kedua, mengampuni. Dengar baik. Saya merasa ada orang-orang yang sedang ikut program ini dan saudara sulit mengampuni. Dengar baik. Jika engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak mengampuni. Hari ini lepaskan pengampunan. Membebaskan surat hutang saudaraku. Membayar lunas. Biar serahkan aja Tuhan. Mau dikecewakan, mau dibenci, mau dihina, mau dikhianati. Ampuni. Serahkan sama Tuhan. Kesembuhan dan mujizat terjadi. Tapi yang ketiga, budaya memberi. Untuk menghilangkan kerakusan kita. Apa tamak kita. Melepas. Karena orang punya satu kurang dua hari ini. Izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu. Aku berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang hari ini mungkin sedang keluar dari hadirat Tuhan. Dan tidak tinggal dalam kekudusan. Kembali. Karena budaya kerajaan Allah adalah hidup kudus. Untuk melihat mujizat Tuhan. Untuk melihat keajaiban Tuhan. Dan besok akan terjadi mujizat Tuhan. Yang kedua. Kalau belum ada yang bisa mengampuni. Karena persoalan-persoalan sakit hati, pahit dan semuanya. Tuhan jamah. Roh Kudus mulai hari ini kami mengambil keputusan mengampuni. Dan yang ketiga. Kami belajar melepas. Untuk rumah Tuhan dan pekerjaannya. Kami melepaskan mujizat Tuhan hari ini. Surga terbuka. Mujizat Allah terjadi. Kemurahan Allah terjadi. Dan hari ini kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan intervensi. Kami akan mengampuni. Kami akan menabur. Kami akan hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga hukum kerajaan Allah dan isinya terjadi dinyatakan. Sukacita, kebenaran, kemenangan, mujizat, anugerah terjadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Haleluya. Amin. Kuduskan hamba-Mu yang melayani setiap umat-Mu yang akan mengambil bagian untuk makan sehidangan bersama dengan Tuhan, layakkan ya Allah. Dan kuduskan piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada, sehingga ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, sana kami akan menikmati kemurahan dan mujizat Allah. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus
Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Namun sebelumnya baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertama Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan cawan saudara dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah ketika kita menyadari dan mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dia akan mengampuni setiap dosa dan kejahatan kita serta menyucikan kita. Darahnya telah tercurah bagi pengampunan dosa kita. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Engkau sudah boleh lakukan, bahkan memberi yang terbaik bagi kami. Nyawamu Engkau tidak mempertahankan, tetapi Engkau menyerahkan itu bagi kami. Terima kasih. Kami percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kami mengalami pemulihan, dan kami akan terus berjalan di dalam kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saja, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Daripada ibadah kami, ya Allah, kami terus berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa mengikuti menyertai langkah-langkah hidup mereka. Apapun yang akan mereka kerjakan di minggu kerja mereka yang baru, kami tahu di sana ada keberhasilan, di sana ada kesuksesan, karena Tuhan yang menopang dan memberkati kehidupan mereka. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Terima kasih kepadamu ya Allah. Kembalikan berkat-Mu dengan segala kelimpahan bagi setiap saudara-saudara kami yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya setiap taburan mereka, Tuhan tidak pernah tinggal diam, Engkau memperhitungkan itu. Dan Engkau akan kembalikan dengan segala kebaikan dan kelimpahan dalam hari-hari hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami percaya bahwa berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus,
kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan serta pelayanan kami, masa depan kami. Kami percaya sungguh ada di tangan Tuhan yang kuat, yang akan terus membawa kami melihat kebaikan, kemurahan dan mujizat Allah sepanjang minggu ini, bahkan kekal selamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang percaya saudara diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.